Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, kita mulai belajar bahasa Indonesia untuk hari ini. Tentunya yang kita bahas adalah bab pertama. Silakan kalian persiapkan buku yang diperlukan. Yang pertama tentunya buku pelajaran bahasa Indonesia seperti yang ada dalam layar seperti itu. Silakan dibuka mulai dari halaman pertama. Kemudian tentu saja buku catatan. Ya, ini diperlukan untuk membuat catatan. Biasakan membuat catatan setiap kali kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Untuk bab pertama yang kita bahas yaitu tentang berita, atau tepatnya tentang teks berita. Ini sesuatu yang sudah tidak asing buat kita, karena berita ini teks yang gampang sekali kita temukan. Bisa kita baca di koran, kita tonton di televisi, dan kita dengarkan dari radio. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya kita mulai. Pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi ini pembelajaran pertemuan pertama. Nanti diteruskan dengan pembelajaran pertemuan selanjutnya sehingga satu bab terselesaikan semua. Untuk pertemuan pertama, materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu pengertian berita. Jadi nanti di sini konsep dasar berita, berita itu apa, lalu menentukan unsur-unsur berita, kemudian meringkas berita, dan diteruskan dengan menyimpulkan berita. Nah, inilah materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini mulai 7.30 sampai dengan pukul 9.30. Materi ini bisa kalian baca di buku sumber sebagai referensinya, yaitu buku pelajaran atau buku mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP untuk kelas 8 edisi revisi 2017 yang diterbitkan oleh Kemendikbud halaman 1 sampai dengan 9. Jadi nanti uraian yang akan kita bahas bisa kalian baca sendiri di sana, atau kalau masih kurang paham, kalian punya banyak waktu untuk menyaksikan ulang tayangan pembelajaran sederhana ini. Baik, kita mulai membahas tentang unsur-unsur berita. Nah, nanti target kalian atau kemampuan yang harus kalian dapatkan setelah mempelajari yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian berita. Berita itu apa? Kemudian mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi berarti mendata. Kalian bisa menemukan data-data tentang unsur-unsur teks berita yang kalian dengar dan baca. Tapi untuk sementara nanti teks berita yang kita pakai adalah teks tertulis. Jadi teks berita yang dibaca. Pada kesempatan yang lain nanti akan kita lanjutkan dengan berita yang didengar, atau tepatnya yang ditonton. Baik, inilah target kita. Ya, kita mulai dengan membahas apa itu berita. Nah, ini sesuatu yang tidak asing, maka kalian sebetulnya sudah punya gambaran. Sudah punya gambaran apa itu berita, hanya saja mungkin kalau diminta untuk membuat semacam pengertian, ya masih agak bingung. Ya, mudah-mudahan setelah kita pelajari
semua yang berkaitan dengan berita, atau kita mulai dengan pengertian berita, akan menjadi lebih jelas, lebih gamblang. Apa itu berita? Nah, sekarang kalian cermati satu contoh teks berita. Ini teks berita yang saya kutip dari sebuah koran daring, koran online, yaitu viva.co.id. Silakan dicermati, atau sambil saya bacakan secukupnya. Tembok pabrik kulit roboh, 2 warga tewas. viva.co.id. 2 orang warga Kelurahan Kota Wetan tewas seketika usai ditimpa tembok beton milik sebuah pabrik kulit di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa 4 April 2017. Belum diketahui penyebab robohnya tembok tersebut. Namun sebelum kejadian, hujan lebat mengguyur daerah itu. Kuat dugaan tembok sepanjang 20 meter dengan ketinggian 3 meter itu telah rapuh dan tidak diawasi oleh pemilik pabrik. Diduga ada kelalaian pemilik pabrik, kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut, Ajun Komisaris Polisi Hairullah, Rabu 5 April 2017. Saat ini di lokasi kejadian, kepolisian sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi pun dipasang di lokasi. Ada 4 orang saksi yang sedang kami mintai keterangan, katanya. Robohnya tembok pabrik milik PT Lingga Jaya yang memproduksi kerajinan kulit ini terjadi pada Selasa sore. 3 rumah warga, masing-masing milik Biwi, Engkem, dan Ujang mengalami kerusakan akibat tertimpa. Kejadian ini pun menewaskan Etik 40 tahun dan Dadan 20 tahun. Sementara 4 lainnya mengalami luka-luka, yakni Siti Fatimah 23 tahun, Fadli 9 tahun, Firman 10 tahun, dan Wiwi 50 tahun. Hingga kini seluruh korban luka masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara untuk yang meninggal telah dimakamkan. Baik, inilah contoh berita singkat. Nah, dari berita ini dengan jelas tertangkap apa isinya. Apa kira-kira yang disampaikan? Iya, betul. Sebuah peristiwa tembok pabrik kulit roboh. Nah, dari judulnya sudah memperlihatkan ciri bahwa ini merupakan berita. Apa tadi? Yaitu menyampaikan laporan. Nah, dilaporkan di situ bahwa tembok pabrik kulit roboh, 2 warga tewas, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan teks berita. Jadi, secara singkat, yang merupakan teks berita seperti ini gambarannya. Berita itu merupakan laporan. Nah, ingat, berita itu merupakan laporan. Nah, yang namanya laporan berarti sesuatu yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Yang dilaporkan peristiwa. Ya, yang dilaporkan peristiwa, bukan perjalanan, bukan yang lain. Peristiwa yang dilaporkan bukan peristiwa yang biasa saja, tapi peristiwa yang luar biasa. Lalu, laporan peristiwa yang luar biasa ini dipublikasikan, disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media. Ada yang melalui media cetak, misalnya koran, media elektronik seperti televisi dan radio, juga sekarang termasuk internet. Ya, itulah berita. Bisa dipahami ya? Jadi berita merupakan laporan peristiwa luar biasa yang dipublikasikan. Nah, karena ini memuat laporan peristiwa, nah berarti di dalam berita dengan jelas harus menyampaikan apa peristiwanya. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi,
kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang mengalami, mengapa peristiwa bisa terjadi, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, inilah hal-hal yang penting dilaporkan di dalam berita. Apa yang lain juga tidak boleh disampaikan dalam berita, ya boleh saja, tapi itu hanya sebagai penjelasan tambahan. Intinya bahwa di dalam berita melaporkan peristiwa yang meliputi apa peristiwanya, di mana peristiwa terjadi, kapan peristiwa terjadi, siapa yang mengalami, mengapa peristiwa terjadi, dan bagaimana kejadiannya atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Itulah yang disebut dengan berita atau teks. Berdasarkan contoh berita yang sederhana tadi dan berdasarkan pengertian atau batasan tentang berita, bahwa berita itu merupakan laporan peristiwa. Karena laporan peristiwa, maka harus menyampaikan tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Maka kita bisa mendata, bisa mengidentifikasi apa-apa saja yang sebenarnya membentuk atau membangun sebuah berita. Nah, yang membentuk atau membangun sebuah berita, itulah yang kita namakan unsur-unsur teks berita. Apa saja? Iya, tadi sebetulnya sudah kita kenali. Sebuah berita pada dasarnya merupakan jawaban pertanyaan berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pertanyaan apa saja? Yang pertama, apa peristiwanya? Ya, dalam bahasa Inggris, apa berarti what. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi, where. Lalu kapan peristiwa terjadi, when. Siapa, who. Mengapa, why. Dan bagaimana atau how. Ya, jawaban pertanyaan-pertanyaan inilah yang membentuk sebuah berita. Sehingga kalau ditanya apa unsur-unsur berita, unsur-unsur berita tersusun dari jawaban pertanyaan berkaitan dengan peristiwa sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan, biar mudah mengingat, ya kita singkat saja. Apa? Kita singkat A. Di mana, di, kapan, K, kemudian siapa, si, mengapa, kita ambil huruf M-nya saja, kemudian bagaimana, ba. Nah, itu memudahkan. Jadi kalau kita gabungkan, bagaimana bunyinya? Iya, betul. Adik Simba. Iya, jadi apa unsur-unsur berita? Ingat saja, adik Simba. Apa peristiwanya? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan terjadinya? Siapa yang mengalami? Mengapa bisa terjadi? Dan bagaimana kejadiannya? Jelas? Baik. Untuk memperjelas unsur-unsurnya, sekarang mari kita saksikan contoh sebuah berita. Ini bisa kalian baca di buku mata pelajaran Bahasa Indonesia halaman 2. Di sana ada cuplikan berita yang singkat. Nah, mari kita lihat. Ini beritanya.
10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau disingkat non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber berita Kompas dengan beberapa penyesuaian. Baik, inilah contoh berita singkat. Nah, kalau kita data atau identifikasi berdasarkan unsur-unsurnya seperti apa? Ya, kita ingat adiksimbar. Kita ajukan pertanyaan, lalu kita temukan jawabannya. Peristiwa apa yang terjadi? Ada? Iya, padatnya Pelabuhan Merak. Berarti ini unsur apa? Siapa yang mengalami peristiwa? Di sana dilaporkan? Iya, itulah unsur siapa. Siapa yang mengalami peristiwa? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Nah, siapa itu belum tentu orang. Siapa? Tentu yang diberitakan. Yang diberitakan itu padatnya Pelabuhan Merak. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Nah, tentu saja di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, atau tepatnya Sabtu 15 November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, seperti yang kita baca tadi, bahwa padatnya Pelabuhan Merak terjadi karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai dengan 25 November. Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa? Nah, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu berarti bagaimana proses memadatnya Pelabuhan Merak atau padatnya Pelabuhan Merak. Proses ini menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Iya. Nah, contoh hasil identifikasi unsur-unsur berita. Jadi sekali lagi, peristiwanya apa? Padatnya Pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa? Nah, berarti siapa yang memadati Pelabuhan Merak? Truk-truk pengangkut non-sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, berarti di mana padatnya Pelabuhan Merak. Ya, dan seterusnya. Ya, itulah identifikasi unsur-unsur berita. Ya. Tidak sulit ya? Ya, mudah sekali. Baik, berikutnya kita teruskan dengan meringkas dan menyimpulkan berita. Meringkas dan menyimpulkan berita. Meringkas dan menyimpulkan berita. Pernah meringkas? Iya, pasti pernah. Baik, meringkas berarti mengubah dari uraian menjadi bentuk ringkas. Dan ingat, tidak boleh mengubah isinya. Yang berubah hanya tadinya berupa uraian yang panjang lebar menjadi berbentuk ringkas. Nah, bagaimana meringkas dan menyimpulkan berita? Sangat mudah. Nah, kita ingat tentang meringkas ya, nanti setelah ini yang harus kalian capai adalah ini. Jadi bisa meringkas pokok-pokok isi berita, lalu bisa menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar.
Ya, sementara nanti yang kita pakai adalah berita yang dibaca. Ringkasan berita. Nah, ingat, meringkas itu mengubah dari bentuk uraian menjadi ringkasan. Inti atau ringkasan berita itu berkaitan dengan unsur-unsur berita. Berarti meringkas berita itu sama saja dengan menyampaikan inti isi berita. Sekarang kita baca kembali berita yang tadi sudah kita identifikasi unsur-unsurnya. Ingat, ada di buku Mata Pelajaran Bahasa Indonesia halaman 2. Silakan dibaca lagi. Sudah kalian baca? Iya, baik. Nah, ingat tadi unsur-unsur berita yang ada di dalam teks ini. Nah, berdasarkan unsur-unsur berita itu, nanti kita jadikan sebagai sebuah ringkasan. Ingat tadi unsur-unsur beritanya. Pertama, apa peristiwa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi. Peristiwa yang terjadi yaitu padatnya pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami? Nah, yang mengalami peristiwa itu adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana terjadinya? Peristiwa terjadi di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa terjadi? Peristiwa terjadi pada 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu 15 November. Mengapa peristiwa terjadi? Nah, peristiwa terjadi karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai dengan 25 November. Dan bagaimana peristiwanya? Nah, proses terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Ya, inilah inti isi berita. Inti isi berita kita dapatkan dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur berita. Ya, berarti dengan cara mengajukan apa peristiwanya, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana, maka didapatkan seperti ini. Nah, inilah yang nanti kita jadikan sebagai sebuah ringkasan. Kalau menjadi sebuah ringkasan, seperti apa? Seperti inilah. Iya, sangat ringkas. Kalau dibandingkan dengan teks aslinya, teks asalnya, tadinya beberapa paragraf, begitu diringkas hanya tinggal 1 paragraf, tapi isinya tetap sama. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran dan seterusnya. Ini di sini dimulai dengan menyampaikan apa yang terjadi. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk. Siapa yang memadati? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Kapan? 10 hari menjelang Lebaran. Dan seterusnya. Baik. Iya. Mudah kan ya? Sangat mudah membuat ringkasan. Jadi, ingat tadi untuk membuat ringkasan berita yang dijadikan sebagai pedoman adalah unsur-unsur berita untuk mendapatkan inti isi. Jadi mulailah dengan membaca beritanya, lalu kita identifikasi unsur-unsurnya. Hasil identifikasi unsur-unsur berita itulah yang nantinya menjadi inti isi berita. Inti isi beritanya kita
padukan menjadi sebuah teks baru. Yang namanya teks baru. Karena tadinya urean, sekarang menjadi teks yang ringkas, yang singkat, atau kita sebut ringkasan. Walaupun singkat, tapi isinya tetap sama. Iya, baik, itulah meringkas berita. Nah, sekarang bagaimana dengan penyimpulan isi berita? Ya, seperti apa? Nah, ingat yang namanya penyimpulan. Penyimpulan berarti menyimpulkan, simpul, ikatan. Yang namanya ikatan berarti yang tadinya banyak lalu menjadi satu. Contoh sapu lidi. Tadinya lidinya banyak, diikat jadi sapu. Kalau sudah jadi sapu, bukan lagi lidi. Ya, itu yang namanya penyimpulan. Nah, yang kita simpulkan adalah isi berita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini beberapa konsep yang bisa menjadikan pegangan. Kesimpulan adalah kata-kata akhir atau pendapat. Kata-kata akhir berupa pendapat maksudnya dari suatu uraian. Kata-kata akhir berupa pendapat. Berarti simpulan itu sebuah pendapat. Pendapat berdasarkan fakta-fakta. Jadi kalau begini, jadi. Nah, setelah jadi itulah yang namanya simpulan. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Ya, ini khusus untuk penyimpulan isi berita. Jadi dalam kesimpulan akan memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Berarti untuk menyimpulkan isi berita, kita harus meringkas dulu, harus menemukan inti isinya. Ya, kesimpulan isi berita dibuat berdasarkan ringkasan berita. Nah, itu dia. Karena untuk bisa menyimpulkan, berarti kita menghubungkan fakta-fakta yang ada, unsur-unsur yang ada, inti isi yang ada. Berarti untuk menyimpulkan isi berita, kita mulai dengan menemukan inti isi berdasarkan unsur-unsur berita. Lalu inti isinya ini kita hubung-hubungkan. Berarti dari ringkasannya kita hubungkan menjadi sebuah pendapat. Oh, ternyata setelah saya baca, setelah saya temukan inti isinya, setelah saya ringkas, berita ini memuat tentang kebakaran di Jagakarsa misalnya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, jadi setelah saya baca, ternyata berita ini memuat tentang peristiwa ini. Nah, itulah yang namanya penyimpulan isi berita. Iya, baik, berikut ini contoh sederhananya. Ringkasan berita yang tadi sudah kita buat. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Nah, ini inti isinya. Berarti berita tersebut memuat tentang ini. Itulah kesimpulan isi beritanya. Nah, dari inti isi, dari ringkasan, ternyata berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Iya, itulah
kesimpulan. Jadi kalau ringkasan menyampaikan inti isinya secara ringkas, kalau kesimpulan menyampaikan tentang apa atau menginformasikan apa berita tersebut. Baik, nanti akan lebih jelas kalau kalian sudah mencoba melakukan sendiri, yaitu mulai dari mengidentifikasi unsur, membuat ringkasan, lalu menyimpulkan. Ya, bagaimana dengan penjelasan tadi? Apa terlalu cepat? Ya, kalau terlalu cepat, kalian punya banyak kesempatan untuk menyaksikan dan mendengarkan kembali. Ya, silahkan kalian tonton kembali di channel YouTube. Ya, dan jangan lupa kalian beri tanda jempol dan subscribe. Ya, baik, jadi itulah uraian singkat berkaitan dengan bagian pertama. Untuk bab pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita, mulai dari berita itu apa, unsur-unsurnya apa saja, kemudian diidentifikasi sehingga mendapatkan inti isi berita. Dari inti isi berita disusunlah menjadi sebuah ringkasan, kemudian disimpulkan. Baik, kalau ada pertanyaan nanti silakan kalian tanyakan melalui pesan ya di WA grup juga silakan. Baik, dengan demikian itulah uraiannya. Kalian setelah ini bisa dipersilakan beristirahat, tapi nanti setelah istirahat kembali masuk kelas. Kita akan berlatih untuk mengerjakan latihan. Kita mencoba mengerjakan latihan sehingga apa yang tadi sudah kita pelajari akan semakin dipahami, semakin melekat di dalam benak kalian. Ya, terima kasih. Silakan beristirahat dulu. Nanti kita teruskan kembali setelah istirahat dengan melakukan kegiatan identifikasi unsur berita, lalu meringkas berita dan menyimpulkan isi berita. Ya, untuk sementara kita akhiri dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.